ini menarik ya, kalau mendengar kekhawatiran pasar saat ini akan adanya penerapan pajak hingga 200% untuk produk-produk dari China. Menurut Anda, apakah ini cukup masuk di akal? Nah, begini Mbak, ini kan tadi disebutkan ini wacana. Tentunya dalam berwacana ini, baik pemerintah dengan statement 200%. Terus jujur, dunia usaha ini rada tersentak. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu panik. Karena akan pasti pemerintah kami berharap dapat melibatkan dunia usaha dalam hal pembahasan untuk bisa memastikan dan berikut sektor apa saja yang kira-kira menjadi yang dalam wacananya untuk 200%. Nah itu mungkin kalau dari kami dari sisi ini. Ya biasa kalau pemerintah dalam hal ini menciptakan satu regulasi ya kadang berdampak kepada pelaku usaha. Karena memang tidak semua bisa regulasi itu bisa diterima. Tapi dengan pemerintahan saat ini saya mau mengatakan dunia usaha itu dilibatkan. Jadi dengan wacana ini buat kami dunia usaha saya pikir ini masih ada waktu untuk pembahasannya. Tidak serta-merta demikian. Seperti hari ini saya mau mengatakan Kadin lagi bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan di mana Ketua Umum langsung yang memimpin pertemuan itu. Jadi kita menunggu saja seperti apa nantinya wacana ini. Baik, artinya pembahasan soal ini tengah berlangsung saat ini. Saat ini tengah berlangsung. Kami pun di Kadin setelah dengan statement yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan yaitu doorstop ya. Saya pikir kita perlu diskusi lagi atas wacana itu 200%. Memang ada beberapa sektor yang hari ini yang kita dengar, khususnya di tekstil dan maraknya barang-barang impor, khususnya pakaian jadi. Kalau kita beranjang sana ke Tanah Abang, itu bisa didapatkan harga dengan 100.000 bisa dapat sampai 8 pieces. Nah ini kan berdampak terhadap kondisi produsen dalam negeri. Tapi ada positifnya juga. Dan saya mau menyampaikan apa adanya di sini berdasarkan penilaian kami. Bahwa dengan harga demikian, pelaku-pelaku usaha perdagangan khususnya di daerah. Nah ini kan suatu barang baru buat mereka. Bisa mendapatkan dengan harga 100.000 6 pieces itu dikedaerahkan satu piecesnya jadi 50.000. Jadi ya memang teman-teman di daerah ada yang merasa happy juga dengan kondisi ini. Tapi ya kembali lagi kita harus memprotek bagaimana produsen dalam negeri. Seperti itu mungkin. Baik, tapi kita tahu Indonesia dan China ini kan juga ada perjanjian CAFTA begitu ya Pak? Iya CAFTA. Apakah mungkin kita bisa menerapkan bea masuk hingga 200% dengan adanya perjanjian tersebut dan seperti apa nanti dampaknya untuk barang-barang kita yang diekspor ke China? Nah begini, sebenarnya CAFTA ini hanya merupakan salah satu instrumen, ya kan? Salah satu instrumen antara China ASEAN Free Trade Agreement dengan beberapa negara ASEAN. Yang perlu kita wacanakan di sini apabila memang ada yang seperti katakan Pak Luhut tadi, ada dumping, praktik dumping yang dilakukan oleh negara tertentu. Ya Indonesia bisa memprotek dengan mengambil mekanisme biaya anti dumping. Ya kan? Biaya anti dumping atau biaya tindakan pengamanan. Nah ini hal perlu, tapi kita kembali lagi harus mengkaji produk apa saja. Nah ini kan kemarin kami di Kadin berkumpul permintaan asosiasi karena ALB Kadin pada hari ini jumlahnya itu ada 238 asosiasi. Kemarin itu 46 asosiasi teriak yang terkait dengan statement 20% pengenaan itu. Nah ini tentunya kita harus lebih menelaah kira-kira produksi apa saja yang bisa pengenaannya. Ya saya pikir untuk memproteksi ya bisa kita lihat yang mana kira-kira. Untuk yang dapat pemerintah mempertegas untuk bisa memproteksi. Agar dumping tidak terjadi masuk di
tempat kita. Baik, tapi kalaupun ada satu sektor, misalkan tekstil begitu yang diberikan proteksi begitu, apakah ini nantinya akan berdampak pada sektor-sektor lain di mana China ini berposisi sebagai klien kita atau konsumen dari barang-barang kita, terutama komoditas? Ya, saya pikir kalau memang kita melihat di tekstilnya perlu kita berikan fasilitas itu untuk memprotek ini, kita lihat dulu di yang mana, pakaian jadi. Karena kalau kita melakukan proteksi nanti secara menyeluruh, yang terjadi ini adalah illegal impor. Iya kan? Illegal impor. Kelangkaan barang, ya masyarakat kita ini kan konsumtifnya tinggi. Tetap akan mencari. Barang itu tidak ada di dalam negeri, mereka akan keluar mencari. Nah ini sejauh mana regulasinya untuk bisa memastikan. Nah oleh karena itu, silakan kita melakukan proteksi, tapi jangan sampai bisa menciptakan iklim yang tidak baik, di mana termasuk menyangkut illegal impor ini. Ini yang marak ini, karena kita bisa lihat data secara BPS dan data dari WTC itu kan berbeda tuh, ya kan? Yang masuk di BPS jumlahnya untuk tahun berjalan ini di 2023 itu 118.872. Data ITC 2023 itu 269.574. Nah ini kita melihat ini impor kebanyakan nih. Kita lihat seperti apa kira-kira data yang ada. Oleh karena itu pemerintah juga harus bisa memastikan. Oleh karena itu di Kadin kita mengusulkan itu dibentuknya Satgas impor, pengawasan impor. Ini harus dipastikan. Karena ya kalau saya mau berbicara di forum ini berbicara tekstil, sepatu dan lain-lain, ya kan, yang produk-produk kecil, yang mudah. Yang produk-produk besar juga bila kita mau mengupas ini, di dalam forum ini banyak terjadi ilegal impor. Nah itu mungkin gambaran. Baik, kalau ilegal impor ini kan Pak sebenarnya sudah menjadi musuh kita bersama, bukan hanya di tahun ini tapi sudah cukup lama terjadi begitu. Artinya diperlukan koordinasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari penegak hukum begitu. Evaluasi dari Anda sendiri melihat sejauh ini apakah sudah cukup tegas? Kalau kata saya kurang tegas. Kurang tegas dan benar-benar kita harus satu bahasa, Mbak. Satu bahasa, satu langkah dalam memastikan ini. Kalau enggak, kita teriak di sini, bikin regulasinya di sini untuk produk-produk yang nyata ini kita beri batasan. Ya yang orang nyelundup ya asik aja nyelundup terus. Nah ini yang perlu adanya Satgas untuk menangani importasi ini. Nah itu yang mungkin yang menjadi fokus dari kami kemarin waktu pertemuan dengan 46 asosiasi itu. Salah satu rekomendasinya itu, dan saya melihat pemerintah menyauti dengan akan membentuk Satgas impor tersebut. Ya tentunya harus dilibatkan dan ini harus komitmen. Harus komitmen benar-benar. Jadi baik dari aparat penindaknya benar-benar. Dan satu, harus melibatkan pelaku usaha. Harus melibatkan pelaku usaha dalam hal ini. Jadi benar-benar yang bisa kita melihat mana yang sebagai fungsi koordinasi dan kontrol bersama. Itu mungkin.